Kisah akan berfokus pada seorang narapidana yang sudah dinyatakan bebas tepat saat hari ini, di mana dia nampak buru-buru mondar-mandir ke sana kemari seperti akan melakukan sesuatu. Pria ini dijuluki oleh sutradara dengan nama Driver. Ini orangnya. Setelah keluar dari penjara, si driver pun langsung lari ke sebuah tempat mobil bekas yang dimana dia sudah mengetahui bahwa di situ terdapat mobil yang sudah disediakan beserta dengan foto dirinya dengan saudaranya. Di situ kita diperlihatkan berkas-berkas yang terdapat foto seseorang yang sepertinya dia adalah target yang akan dia datangi. Dan benar saja, si driver pun langsung mendatangi tempat kerja seorang pria yang fotonya ada di berkas tadi, dan driver langsung mengeksekusinya tanpa rasa ada kasihan sedikit pun. Meskipun di sana terdapat kamera CCTV yang sedang mengintainya, driver tetap kekeh untuk membunuh pria tersebut. Langsung saja kita masuk ke dalam filmnya. Pasang headset kalian, kencangkan celana dalam Anda, selamat menonton. Dan inilah Faster. Di sisi lain kita diperlihatkan seorang pecandu narkoba yang sedang melakukan transaksi barang tersebut, di mana kita akan terkejut setelah mengetahui bahwa si pecandu ini adalah petugas penegak hukum setempat dan kita panggil saja Pak Pol. If you don't want my goddamn business, I'll take it elsewhere. Tell you about that hairy change, huh? Dengan gaya tengil dan udut di sembarang tempat, Pak Pol pun mendatangi TKP kasus pembunuhan yang dilakukan oleh si driver di awal, di mana si polisi wanita nampak terkejut ketika mengetahui bahwa dirinya harus bekerja dengan polisi yang backgroundnya sangat buruk sekali. Looks like somebody got lost. Kembali ke driver yang mendatangi seorang penyedia jasa pencari identitas atau seperti yang kita kenal yaitu Intel, di mana mobil dan nama target yang sudah tersedia tadi siang adalah dilakukan oleh si pria ini. Sesuai kesepakatan, si driver pun memberikan uang yang akan ditukar dengan daftar nama target yang akan driver bunuh, di mana saat si Intel ini akan negosiasi harga, si driver pun menolak hal tersebut. And it costs a lot of money. And now, here's to track down these people for you. Intel pun memanggil pengawalnya yang memiliki badan tinggi besar, namun saat melihat tato gambar kupu-kupu yang dimiliki oleh si driver, si pengawal itu pun langsung kabur dari sana, sehingga si Intel tak ada pilihan lain selain memberikan daftar namanya. Sementara itu Pak Pol dan Bu Pol sedang sibuk memutar video CCTV atas kejadian pembunuhan yang terjadi siang tadi, di mana si Bu Pol yakin kalau pembunuhan ini disebabkan karena balas dendam, karena dari ekspresi korban dia sudah mengetahui dan sudah kenal raut wajah si driver ini bahwa ia akan membunuhnya. That's not just fear, that's recognition. Entah kejadian apa yang dulu pernah dialami oleh si driver, sampai-sampai dia sangat benci dengan para korban yang nampaknya mereka bukan seorang penjahat, karena dilihat dari foto dan pekerjaannya mereka seperti orang baik, tapi entahlah. Di sisi lain, di luar konflik yang sedang terjadi, kita akan melihat seorang pria yang memiliki hobi sebagai pembunuh bayaran, di mana dia biasa membunuh orang dengan bayaran $1 saja. Anjir, ini beli rokok mah kurang anjir. Karena pada dasarnya dia mencari tantangan dan bukan mencari uang untuk mengalahkan rekor seseorang dan mencapai titik tertinggi dalam pencapaian hidupnya. Tak lama dia mendapatkan telepon dari The Continental atau sebuah perusahaan yang menaungi para pembunuh bayaran bahwa ada seseorang yang ingin menyewa dirinya untuk membunuh seorang target, yaitu si driver. Is he
Sementara itu, Pak Pol dan Bu Pol akhirnya berhasil mengungkap asal-muasal si driver yang ternyata dulunya adalah seorang supir bagi perampok bank, di mana dia dan saudaranya sudah sangat terkenal perihal perampokan dan melarikan diri yang sangat lincah. Namun selesai menjalankan aksinya, mereka disergap oleh perampok lain sehingga saudaranya harus tewas terkena bacok dan si driver ditembak tepat tempurung kepalanya oleh satu orang dari mereka. Entah siapa orangnya. Sick bastard made his own personal snuff film. After the bank job, Vice had busted this. Sehingga sekarang sudah masuk akal ketika si driver sangat ingin membunuh mereka semua karena dari bangkitnya dia dari mati suri, siap-siap saja si driver akan membunuh mereka dalam kurun waktu cepat ataupun lambat. Kembali ke si driver yang berhasil menemukan alamat pelaku yang kedua, yaitu kakek-kakek yang ikut terlibat dalam masalah ini di masa lalu, di mana driver langsung mendobrak rumahnya dan langsung menembak kepala si kakek tanpa banyak omon-omon. I didn't know any of that was gonna... He made us do it! Saat akan pergi ternyata si pembunuh bayaran sudah ada di sana, di mana mereka terlibat baku tembak yang membuat si pembunuh bayaran kewalahan dengan kemampuan si driver sampai-sampai tangannya tremor yang dimana itu baru sekali dialami dalam sejarah pembunuhannya, sehingga ia sangat ingin untuk membunuh si driver. Namun tujuan mereka berbeda, si driver pun berhasil lolos saat itu. Tanpa ngopi terlebih dahulu, si driver pun langsung menuju ke pelaku ketiga yang sekarang bekerja sebagai satpam di sebuah klub malam, di mana si driver menjalani pemeriksaan oleh sang penjaga. Di situ kita melihat tatapan wajah dari si driver yang penuh dendam, yang tak sabar untuk membunuh, di mana si driver masih benar-benar ingat bahwa tangan pria itulah yang membacok saudaranya tempo dulu. Dengan jarum penghancur es, si driver pun mendatanginya di toilet dan menguncinya dari dalam, di mana driver bisa dengan mudah menikamnya beberapa kali sampai pelaku ketiga tak berdaya. Di detik-detik wafatnya, ia mengatakan bahwa ia memiliki anak putra dan memohon ke si driver untuk menyampaikan permohonan maaf ke anaknya. Happen? Yeah. Hello? Hello? Di sisi lain, si pembunuh bayaran terlihat sangat bahagia karena baru saja menikah dan tak sabar untuk melakukan sunnah Rasul, dan mengatakan ke istrinya bahwa dirinya akan pensiun dari pekerjaan membunuhnya. Tapi karena raut wajah si driver terus mengantuinya, si pembunuh bayaran pun kembali panas dan akan melakukan pekerjaannya sekali lagi hanya untuk bisa menyaingi dan membunuh si driver. Kembali ke si driver yang dalam perjalanan menuju ke pelaku keempat, di mana dia mendengarkan radio yang ternyata pelaku ketiga belum mati terbunuh olehnya dan sedang dirawat di rumah sakit dengan kondisi sekarat, sehingga si driver langsung putar balik untuk membunuh pelaku ketiga tersebut. Tanpa banyak omon-omon, si driver langsung datang ke rumah sakit dan menembak pelaku ketiga tepat saat para dokter sedang mengobati lukanya, dan itu sangat tidak terpuji. Si Pak Pol yang sedang berada di sana langsung bergerak saat mendengar suara tembakan yang dimana dia mencoba mengejar si driver sampai ke bawah tanah, dan tiba-tiba si driver sudah berada tepat di depan wajah imutnya, di mana si Pak Pol yang sudah pasrah pun langsung sujud di depan si driver. Dan ya, si driver masih mempunyai hati lembut setelah melihat lencana polisi yang ada di sakunya, dan driver langsung pergi meninggalkan Pak Pol begitu saja. Saat di perjalanan, si driver pun didatangi oleh tamu, yaitu si pembunuh bayaran yang berambisi untuk membunuh si driver, di mana mereka terlibat kejar-kejaran yang sampai si pembunuh bayaran terpojok. Saat ada kesempatan, si driver bukannya menembak pembunuh melainkan bannya, di mana si pembunuh bayaran malah membalasnya dengan tembakan mematikan yang berhasil menyerempet leher si driver.
Singkat cerita, si driver dalam perjalanan menuju ke pelaku keempat atau pelaku terakhir yang menjadi targetnya, di mana pelaku ini akan membuat driver dilema karena sekarang si pelaku sudah benar-benar bertaubat dan berprofesi sebagai pendeta yang sangat taat. Selesai khutbah, si driver pun mendatangi pelaku di belakang panggung dan di saat itulah terdapat istri dan anaknya masuk. Dia pun meminta mereka untuk pulang duluan karena dirinya masih ada urusan dengan si driver. Setelah berjalan keluar agak jauh dari jangkauan masyarakat, si pelaku atau yang sekarang menjadi pendeta ini mengatakan bahwa ia ikhlas jika memang si driver akan membunuhnya, dan jika itu membuat si driver menjadi lebih baik, beliau pun pasrah dan memberikan semuanya kepada Tuhan. Dengan emosi yang mendalam dan tangan yang sudah gregetan, ternyata itu tidak membuat si driver menutup hatinya, karena ternyata terdapat hati nurani yang dimiliki si driver dan membiarkan pelaku keempat untuk tetap hidup agar bisa memberikan hal positif kepada semua orang. Ketika misinya telah selesai dan dendam saudaranya sudah terbalaskan, si driver pun langsung duduk di bangku jemaat. Namun tiba-tiba muncul si pembunuh bayaran yang langsung menodongkan pistolnya tepat di kepalanya dan meminta sedikit hormat kepada sesama pembunuh. Karena si driver tidak memiliki dendam terhadapnya dan merasa bahwa apa sih tidak sopan sekali menodongkan senjata saat seseorang sedang bertaubat, si driver diam dan tidak melakukan perlawanan apapun, sehingga hal itu semakin membuat si pembunuh bayaran kesal dan merasa tidak dihargai sebagai seorang pembunuh yang profesional. It's one hell of a pea shooter you got there. So I'm starting to think you don't take me very seriously. And you've got nothing against me. Saat pembunuh bayaran akan menembaknya, muncullah Pak Pol yang datang ke lokasi dan menyuruh si pembunuh bayaran untuk menurunkan senjatanya, di mana akhirnya terkuak sebuah fakta yang ternyata Pak Pol lah orang yang telah menyewa si pembunuh bayaran untuk membunuh si driver. Dan tiba-tiba ya, si Pak Pol menembak si driver tepat di bekas luka tembakannya tempo dulu, di mana kita diperlihatkan sekilas masa lalu yang menunjukkan bahwa si Pak Pol lah orang yang telah menembak kepalanya sekaligus otak dari penggerebekan dan pembunuhan terhadap saudara si driver di masa lalu. Weh. Di saat bersamaan kita akan melihat si Ibu Pol yang sedang perjalanan menuju ke TKP, di mana dia terkejut saat melihat berkas-berkas yang baru saja dia terima, yang di situ terdapat 5 pelaku termasuk si Pak Pol, di mana keempat orang itu adalah informan yang dikendalikan langsung oleh si Pak Pol tersebut. No reason. Marina? Hey, it's... Kembali ke Pak Pol yang sedang telepon dengan sang istri, yang dimana dia mengatakan bahwa dirinya akan segera pulang dan ingin segera melakukan sunnah Rasul. Tapi tiba-tiba loh, ternyata si driver masih hidup berkat plat besi yang digunakan untuk menyambungkan tengkorak kepalanya yang pecah akibat tembakan Pak Pol di masa lalu, sehingga Pak Pol tidak jadi melakukan sunnah Rasul dengan sang istri karena si driver harus membunuhnya saat itu juga. Setelah kejahatan si Pak Pol sudah terungkap oleh Bu Pol dan membawa pasukannya yang datang untuk menangkap Pak Pol walaupun sudah terlambat, si pembunuh bayaran pun berhenti dari pekerjaannya demi bisa hidup bahagia bersama istri tercintanya. Hello? I'm coming home. Tamat. Pesan dari film ini adalah apa yang kita tanam itulah yang kita dapatkan. Maka mulai dari sekarang mari kita berbondong-bondong menanam hal yang baik supaya kelak kita akan mendapatkan yang baik pula. Saya Dugi beserta jajaran anak sekolah pamit undur diri dan mengucapkan Markas Kopi, tempat ngopi kita semua. Udah itu aja. Bye-bye.